Langit sore menguning saat mobil tua milik Reza berhenti di depan sebuah gapura kayu bertuliskan, "Selamat datang di Desa Kalamati." Ia dan 3 temannya, Maya, Andre, dan Sita, berniat menelusuri desa terpencil itu untuk proyek dokumenter horor. Namanya aneh ya, Kalamati, gumam Maya sambil melihat sekeliling. Tak ada satupun orang yang terlihat. Desa itu sunyi, terlalu sunyi. Angin pun terasa dingin walau matahari masih tampak. Aku pernah baca, konon desa ini pernah hilang dari peta selama 30 tahun, kata Reza, menyelipkan kamera di lehernya. Mereka berjalan menelusuri rumah-rumah tua berdinding papan. Beberapa terlihat baru, namun tak berpenghuni. Sita berhenti di depan sebuah rumah panggung. Itu pintunya kebuka. Pintu rumah itu memang terbuka sedikit, seperti mengundang mereka. Perlahan mereka masuk, dan seketika hawa di dalam berubah. Seolah ada yang mengintai mereka dari bayangan. Di dalam, mereka menemukan sebuah lukisan tua. Wajah wanita dengan mata gelap dan mulut tersenyum kecil. "Siapa dia?" tanya Andre. Tak ada yang tahu. Maya mendekatkan kamera. Matanya gerak barusan. Tiba-tiba, pintu tertutup sendiri dengan keras. Mereka mencoba membuka pintu, namun terkunci rapat. Andre mulai panik, sementara Maya justru merekam semuanya. "Ada suara," bisik Sita. Mereka diam. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah, padahal mereka semua berkumpul di satu ruangan. Reza berjalan pelan ke arah suara itu. Suara itu berhenti di balik dinding. Dinding kayu itu terlihat seperti bergetar. Lalu terdengar bisikan, pelan, terlalu dekat. "Kembalikan yang bukan milikmu." Dari dinding itu, keluar serpihan kayu dan sebuah tangan. Tangan pucat meraih Reza dan menariknya. Namun anehnya, ketika dinding itu dibuka paksa, tak ada apa-apa. Reza terpaku. Di tangannya, kini ia menggenggam liontin berbentuk mata yang bersinar samar. "Aku nggak tahu gimana ini bisa ada di tanganku," gumamnya. Tapi sejak saat itu, Reza mulai berubah. Keesokan malam, Maya memutar ulang rekaman dari kamera. Di beberapa frame, tampak bayangan hitam berdiri tepat di belakang mereka saat masuk rumah. Wujudnya tinggi, kurus, dan matanya merah menyala. "Aku nggak ingat ada siapa-siapa di belakang kita," teriak Maya. Mereka mulai mencurigai bahwa sesuatu sedang mengikuti mereka. Di malam yang sama, Andre menghilang. Mereka menemukannya keesokan pagi di pinggir sungai desa, duduk sambil tertawa sendiri, matanya kosong. "Dia ngelihat ke dalam air, seperti diajak bicara," ucap Sita. Saat Reza mencoba menyentuh air sungai, liontin di lehernya bersinar kuat. Sungai itu memantulkan bayangan masa lalu. Desa ini pernah dibakar karena dianggap menyembunyikan pemuja iblis yang bisa menghidupkan orang mati. Di malam keempat, mereka mendengar suara nyanyian dari hutan di belakang desa. Mereka mengikuti suara itu dan menemukan sebuah prosesi pemakaman, tapi anehnya, semua orang yang hadir tampak seperti bayangan transparan. Yang lebih menyeramkan, saat prosesi itu selesai, para penduduk menoleh ke arah mereka. Semua wajahnya sama seperti wajah lukisan wanita di rumah itu. Sita menjerit. Tiba-tiba, lukisan itu muncul di hadapan mereka, menggantung di pohon. "Kau telah melihat yang tak seharusnya," bisik sebuah suara dari langit-langit pohon. Lalu satu persatu bayangan itu menghilang, kecuali satu. Maya. Ia berdiri sendirian di bawah pohon, dan di matanya, ada mata merah yang bersinar. Maya berdiri terpaku. Matanya memancarkan cahaya merah, wajahnya tak bergerak sedikit pun. Reza dan Sita menatapnya dengan campur aduk antara takut dan tak percaya. "Maya," panggil Reza pelan. Gadis itu tiba-tiba tersenyum. Tapi senyum itu bukan milik Maya. Bibirnya menyungging licik, seperti mengenali mereka tapi dengan cara yang salah. "Kalian sudah membangunkan yang tidur. Desa ini menunggu kalian sejak lama." Maya pingsan tiba-tiba. Reza dan Sita membawanya kembali ke rumah panggung,
sementara Andre masih termenung di sudut ruangan, tak pernah berhenti menatap lantai. Malam itu, Reza memandangi liontin yang tergantung di lehernya. Semakin lama dipakai, semakin banyak bisikan terdengar di kepalanya. Bisikan itu kadang mengancam, kadang seolah memohon. Buka mata ketigamu, lihat yang tersembunyi. Pagi harinya, Reza memutuskan mengikuti bisikan itu. Ia membawa liontin ke tengah alun-alun desa, tempat sebuah sumur tua berdiri. Liontin di tangannya berdenyut. Lalu, muncul gambaran, kilasan-kilasan bayangan, mayat-mayat bangkit dari tanah, wanita berwajah sama melahirkan anak-anak tanpa wajah, dan sesosok kakek tua bermata putih yang tersenyum saat desa ini terbakar. Apa ini? Tiba-tiba, liontin pecah, dan dari dalamnya jatuh sebuah kunci emas kecil. Reza tak tahu apa yang harus dilakukan dengan kunci itu, sampai Sita, yang semalam terus menggambar tanpa sadar, menunjukkan sesuatu. Di kertas gambarnya, tergambar sebuah pintu batu besar dengan ukiran mata dan tulisan kuno. Yang mati tak pernah pergi, hanya menunggu pintunya dibuka kembali. Mereka menyusuri desa dan akhirnya menemukan pintu batu yang digambar Sita. Pintu itu ada di belakang pura tua, tertutup lumut dan akar. Reza memasukkan kunci, dan pintu itu membuka perlahan dengan suara erangan batu tua. Di baliknya, lorong menurun yang penuh simbol dan patung-patung tanpa wajah. Bau darah dan tanah basah menyeruak. Mereka turun. Di ujung lorong ada ruangan besar berbentuk bundar. Di tengahnya berdiri patung wanita, yang sama persis seperti dalam lukisan. Sita menatap patung itu dan berbisik. Namanya Ratu Iblis Mata Tiga. Dia yang dulu dibakar hidup-hidup oleh penduduk desa karena menghidupkan yang mati. Tapi sebelum mereka sempat mencerna, Andre muncul tiba-tiba. Namun kali ini, tubuhnya sudah tak sepenuhnya manusia. Kulitnya pucat, matanya hitam, dan suaranya berat. Ratu sudah bangun, tapi kalianlah yang membangkitkannya. Dan, dia butuh satu lagi tumbal. Andre menyerang Reza, tapi Sita menahan dengan mantra dari kitab tua yang mereka temukan di dinding lorong. Patung Ratu Iblis mulai retak, dan dari dalamnya terdengar suara jeritan ribuan roh yang disiksa. Dia butuh satu dari darah yang sama, satu yang berasal dari desa ini, teriak Sita. Reza bingung. Darah yang sama, maksudmu siapa? Sita menatap Reza, lalu Maya yang baru sadar di belakang mereka. Maya bukan. Maya, gumam Sita. Sejak awal, dia yang dipanggil oleh desa ini. Maya perlahan menatap Reza, dan air matanya jatuh. Aku juga nggak ngerti. Tapi sejak kecil aku sering mimpi tempat ini. Seolah aku pernah hidup di sini. Reza menatap Maya. Wajahnya mulai berubah samar, menjadi seperti lukisan wanita itu. Maya adalah reinkarnasi Ratu Iblis yang dibunuh. Dan liontin itu, adalah matanya yang dulu dicabut agar tidak bisa melihat dunia manusia lagi. Dan kini, mata itu sudah kembali. Getaran mulai terasa di dalam gua bawah tanah itu. Tanah berderak, patung sang ratu pecah perlahan. Wajah Maya kini setengah berubah. Separuh wajahnya tetap Maya yang dikenal Reza, tapi setengah lainnya, adalah wajah perempuan dari lukisan itu, dingin, menakutkan, dan abadi. Sita berteriak, kalau ratu itu bangkit sepenuhnya, semua roh yang pernah ia hidupkan akan kembali ke dunia, dan kita gak bisa hentikan itu. Tapi Maya tak bergeming. Dari tubuhnya, aura gelap mulai menyebar ke sekeliling ruangan. Andre, yang kini tak sepenuhnya manusia, berlutut di hadapan Maya dan memanggilnya. Paduka, pengikutmu telah menunggu selama 7 generasi. Tiba-tiba, Reza melangkah maju, menggenggam sisa liontin yang hancur. Maya, kau masih bisa melawan ini. Aku tahu kau bukan dia. Kau temanku, bukan iblis. Namun Maya tersenyum kecil, dan suaranya keluar 2 lapis, satu suara lembut Maya, satu lagi dalam dan menggema seperti dari dasar tanah. Aku adalah dia, dan dia adalah aku. Tapi jika kau ingin menyelamatkan temanmu,
satu dari kalian harus menggantikan tempatku. Jadi tumbal, darah harus dibayar dengan darah. Tiba-tiba dari langit-langit gua, bayangan roh-roh desa lama mulai turun. Mereka berjalan melingkar, menari dalam keheningan, wajah mereka kosong, semua adalah penduduk Kalamati yang dikorbankan dulu. Sita mulai membaca mantra dari kitab tua. Namun sesuatu aneh terjadi. Kitab itu menghilang dari tangannya. Sita menatap Reza, lalu terdiam. Matanya membelalak, wajahnya pucat. Reza, kamu bukan manusia. Kata-kata itu membuat semuanya membeku. Reza menatap Sita, lalu Maya. Tangannya gemetar. Apa maksudmu? Sita mundur perlahan. Kamu bukan datang ke sini untuk bikin dokumenter. Kamu ditarik ke sini oleh dia. Ia menunjuk Maya. Reza menggeleng. Enggak, aku. Tapi dari belakang tengkuk Reza, tanda hitam muncul, tanda kuno berbentuk spiral mata tiga, sama seperti di liontin. Saat itu, memori yang dikubur dalam benaknya muncul perlahan. Reza ternyata lahir di desa itu. Ia adalah anak dari perempuan yang dulu membantu sang ratu hidup kembali. Saat desa dibakar, ibunya sempat melarikan Reza keluar dan menyegel memorinya dengan mantra pelindung agar tak pernah ingat asalnya. Dan kini, semuanya terbangun kembali. Reza adalah pewaris darah penyambung, yang ditakdirkan menjadi pasangan ratu saat ia bangkit. Maya mulai menangis. Suaranya kembali jadi Maya sepenuhnya. Kalau kamu bersatu denganku, seluruh dunia akan dipenuhi roh seperti mereka. Tapi aku gak ingin itu. Aku ingin bebas. Aku ingin mati. Reza menatapnya lama. Bayangan masa lalu dan sekarang saling tumpang tindih. Ia mencintai Maya, dan ia tahu, satu-satunya cara menghentikan ini adalah memutus rantai darah. Andre tiba-tiba berteriak. Dari dadanya muncul cahaya merah. Tubuhnya meledak jadi bayangan dan hancur. Roh-roh desa mulai berteriak, menjerit, seolah menyadari akhir sudah dekat. Reza memeluk Maya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ia meraih pisau persembahan dari altar batu, dan tanpa ragu, menusuk jantungnya sendiri. Darahnya memercik ke patung pecah dan ke tubuh Maya. Cahaya merah terang memenuhi gua. Jeritan, bisikan, dan suara-suara roh perlahan menghilang satu persatu, dan semua jadi gelap. Sita terbangun sendirian di tanah lapang. Tak ada gua, tak ada patung, tak ada desa. Hanya rerumputan dan kabut. Ia ditemukan oleh warga desa sebelah yang mengaku tak pernah ada desa bernama Kalamati di peta manapun sejak zaman penjajahan. Dan Reza, Maya, tak ada jejak. Namun sebelum pergi dari tempat itu, Sita menemukan kamera milik Reza terkubur di bawah tanah. Saat diputar, hanya satu rekaman yang tersisa. Reza menatap kamera dengan mata merah samar, dan berkata, "Jangan percaya apa yang kamu lihat. Desa ini tidak mati, hanya menunggu dibuka kembali." Lalu layar menjadi hitam. 3 bulan telah berlalu sejak Sita diselamatkan dari ladang kosong tempat ia ditemukan. Ia kini tinggal di kota, mencoba hidup normal. Tapi setiap malam, ia selalu mimpi hal yang sama, sebuah desa yang muncul dari kabut, bayangan Maya yang berdiri di jendela rumah kayu, dan suara Reza yang terus berbisik. "Sita, desa itu masih hidup, kamu belum keluar sepenuhnya." Suatu malam, Sita tak tahan. Ia membuka laptop dan kembali menonton rekaman terakhir dari kamera Reza. Tapi saat diputar, rekamannya berubah. Kini tampak Reza duduk di dalam rumah yang sama saat mereka pertama kali masuk. Ia memegang liontin yang utuh kembali, dan di sekitarnya, penduduk desa berdiri mengelilinginya. Semua diam, termasuk Reza. Lalu ia menatap langsung ke kamera dan berkata, "Sita, kamu satu-satunya yang belum membuat pilihan." Keesokan harinya, Sita pergi ke rumah keluarganya di kota tua tempat ia dibesarkan. Ia ingin mencari jejak apapun soal asal-usulnya. Saat membersihkan lemari tua milik neneknya, ia menemukan foto tua yang membuat darahnya membeku. Di foto itu,
terlihat seorang wanita muda dengan wajah sangat mirip Maya, berdiri di tengah hutan, di sebelah anak kecil yang wajahnya seperti Reza. Dan yang paling mengejutkan, ada Sita kecil di belakang mereka. Mustahil, bisik Sita. Ia segera bertanya ke ibunya, yang akhirnya mengaku, Sita memang pernah hilang selama seminggu saat kecil, saat diajak jalan ke desa kakeknya, desa yang hingga kini tak pernah ditemukan kembali. Sejak saat itu, Sita sering sakit, sering berbicara sendiri, dan selalu menggambar mata tiga. Mereka bilang kamu kerasukan, kata ibunya pelan. Tapi setelah seminggu, kamu pulang sendiri, dan bilang, desa itu gak akan ganggu kamu lagi. Sita sadar satu hal, dia tidak pernah benar-benar selamat. Dia hanya ditunda. Kutukan itu menunggu momen yang tepat untuk aktif kembali. Dengan tekad penuh, Sita kembali ke lokasi di mana dia dulu ditemukan. Tapi saat tiba, yang ia lihat adalah desa itu sudah berdiri kembali. Desa Kalamati. Namun kali ini, tak ada kabut, tak ada bayangan roh. Desa itu hidup, terang, penuh warna. Anak-anak berlarian, para ibu menjemur pakaian, penduduk tersenyum dan menyapa ramah. Tapi saat Sita melewati mereka, tak ada satupun bayangan yang mereka miliki. Sita sadar, semua ini ilusi. Ia masuk ke rumah panggung itu lagi, dan di sana, duduklah Maya dan Reza di meja makan. Mereka tampak hidup, sehat, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Makan dulu, Sita, ucap Maya. Kamu akhirnya pulang. Saat Sita duduk, meja makan berubah menjadi altar. Makanan menjadi darah. Kursi berubah menjadi batu nisan. Maya berdiri, wajahnya kembali menjadi dua sisi, satu manusia, satu ratu iblis. Reza menatap Sita, tapi kali ini, dia tidak mengingat apapun. Wajahnya kosong, seperti boneka. Dia sudah kubersihkan, ucap Maya. Hanya kamu yang tersisa. Kamu, penjaga terakhir gerbang antara dunia ini dan dunia kalian. Sita mencoba melawan, membaca mantra yang ia ingat dari kitab dulu. Namun Maya tertawa. Kitab itu ditulis olehku. Kamu hanya membaca ulang takdirmu. Saat itu, dinding rumah runtuh, dan seluruh desa terserap ke dalam pusaran hitam. Suara ribuan jiwa menjerit, tangan-tangan roh meraih Sita, namun tiba-tiba sebuah cahaya muncul dari liontin retak di tanah. Sita meraihnya. Saat menyentuh liontin itu, mata ketiga terbuka di dahi Sita, bukan secara fisik, tapi di alam pikirannya. Ia melihat semuanya. Maya bukan ratu iblis. Maya adalah penjara. Yang menjadi iblis sejati selama ini, adalah Reza. Seluruh perjalanan mereka selama ini dirancang oleh satu sosok, anak dari ratu dan pelayannya, Reza sendiri. Sita, Maya, Andre, semuanya adalah cangkang reinkarnasi yang diacak hingga waktunya datang. Reza memanipulasi semua, bahkan dirinya sendiri, agar terlahir kembali dan menguasai kedua dunia. Saat sadar, Reza berdiri di hadapan Sita. Namun kini, bermata tiga. Wajahnya tak lagi manusia. Ia tersenyum. Akhirnya kamu mengerti. Sekarang, ikutlah denganku. Atau ulangi semua ini dari awal, lagi, dan lagi, sampai kamu menyerah. Sita memegang liontin dan membisikkan satu nama, Maya. Dan seketika, cahaya putih membanjiri desa. Cahaya putih membanjiri seluruh desa Kalamati. Suara jeritan, bisikan, dan tangis lenyap digantikan oleh keheningan total. Dalam momen itu, Sita merasakan tubuhnya ditarik dari dunia nyata, masuk ke ruang hampa gelap yang tak berbatas. Ia berdiri sendirian. Kemudian, dari kejauhan, muncul sesosok siluet perempuan. Maya, wajahnya kini tenang, tak lagi terpecah dua. Namun tubuhnya mulai memudar. Aku sudah mengorbankan segalanya untuk menahan dia. Tapi Reza terlalu kuat. Kamu satu-satunya harapan, ucap Maya. Sita menatap liontin yang retak di tangannya. Di dalamnya, berkedip pelan cahaya mata ketiga. Maya melanjutkan, jika kamu menghancurkan liontin ini sepenuhnya,
semua akan diriset. Desa, roh-roh, bahkan kita semua. Tapi hanya satu jiwa yang akan tetap mengingat semuanya. Sita menatap Maya, dan kalau aku gak hancurin, Reza akan memenangi segalanya. Dunia manusia akan dibanjiri roh, dan waktu akan berhenti berjalan. Sita menggenggam liontin itu erat-erat. Di sekelilingnya, muncul kilasan-kilasan ingatan, Maya yang tersenyum, Andre tertawa konyol, Reza yang dulu perhatian, sebelum semuanya berubah. Ia meneteskan air mata, lalu berbisik. Kalau memang harus ada yang ingat semuanya, biar aku saja. Dengan kedua tangan, ia menghancurkan liontin itu. Braak. Ledakan cahaya menyelimuti segalanya. Dunia runtuh. Desa hancur jadi abu. Alam roh, waktu, dan kenyataan, semuanya dikoyak dan dihapus. Sita terbangun di sebuah kamar asrama universitas. Napasnya memburu, tangannya gemetar, tapi saat menatap kaca, mata ketiganya masih terlihat samar di dahinya, seperti bekas luka tak kasat mata. Ia bangkit, dunia terlihat normal, tak ada Maya, tak ada Reza, tak ada desa. Namun jauh di sudut pikirannya, ia tahu, itu semua nyata. Ia membuka galeri ponselnya, tak ada satupun foto perjalanan ke desa Kalamati. Tak ada folder bernama, dokumenter horor. Tapi, di folder tersembunyi, ada satu foto, rumah panggung, dalam kabut. Di jendelanya, seorang gadis tersenyum ke arah kamera. Maya. Beberapa hari kemudian, Sita duduk di kantin kampus. Saat meminum kopinya, ia mendengar suara familiar. "Hai, kamu sendirian?" Ia menoleh, dan Reza berdiri di depannya. Tersenyum, membawa kamera di tangan. Tapi kali ini, Reza tak mengenalnya. Wajahnya polos, tak ada jejak kejahatan, tak ada mata ketiga. "Kamu siapa?" tanya Sita, hati-hati. "Reza, anak baru di jurusan dokumenter." "Kamu Sita, kan?" Sita mengangguk perlahan. Dunia telah diriset, tapi Reza tetap terlahir kembali. Lalu Reza tersenyum, "Kamu pernah dengar gak, soal desa yang hilang dari peta namanya? Kalamati." Sita pura-pura tertawa. "Ah, mitos biasa." Tapi malamnya, saat membuka buku catatannya, ia menemukan tulisan tangan yang bukan miliknya. Jika dia kembali mengingat, maka semuanya akan terjadi lagi. Dan lebih menyeramkan, ia mendapati bahwa Reza sudah menggambar sketsa liontin mata tiga di bukunya. Sita menggigil, mata ketiganya kembali terasa panas. Roh-roh mulai berbisik di telinganya. Dan ia sadar, siklus belum sepenuhnya berakhir. Malam itu, Sita mencoba tidur. Tapi tak bisa. Di dalam mimpinya, ia melihat kabut turun perlahan. Di balik kabut, rumah panggung berdiri lagi. Dari jendelanya, Maya menatapnya dengan tatapan kosong, namun di belakang Maya, berdiri sesosok pria dengan mata merah tiga. Reza, tapi ini bukan Reza yang ia temui di dunia nyata. Ini, Reza yang telah mengingat. Sita terbangun dengan nafas memburu, dan mendapati bahwa liontin yang dulu ia hancurkan, kini utuh kembali dan tergantung di lehernya. "Aku sudah hancurkan ini." Ia mencoba membuang liontin itu. Tapi setiap kali dibuang, esok paginya liontin itu kembali tergantung di lehernya. Hari itu, Sita memutuskan mengunjungi perpustakaan kampus tua, mencari catatan apapun tentang Ratu Mata Tiga, atau Desa Kalamati. Di ruang arsip bawah tanah, ia menemukan buku kuno tanpa judul. Sampulnya hitam, dan berbau tanah basah. Saat dibuka, halaman pertama langsung menunjukkan gambar wajah Maya, versi iblisnya. Di halaman selanjutnya, ia menemukan silsilah, dan di situ ada nama-nama. Ratna, Ratu Iblis Mata Tiga. Bayu, kekasih dan pewaris, dikenal juga sebagai anak cermin. Sita Rani, penyeimbang gerbang. Matanya membelalak. Nama tengahnya adalah Sita Rani. Buku itu sedang bercerita tentang dirinya. Penyeimbang adalah satu-satunya yang bisa memutus atau melanjutkan siklus.
Jika ia memilih untuk diam, dunia akan terus diulang tanpa akhir. Saat itulah Sita sadar, yang dilawan bukan cuma roh dan kutukan, tapi waktu itu sendiri. Sore harinya, Reza mendatanginya lagi. Kali ini, ia tersenyum lebih lebar. Dan saat ia duduk, matanya berubah sedikit demi sedikit menjadi merah. Aku, mulai ingat semuanya, katanya tenang. Semua siklus, semua kematian, semua pengorbanan. Sita mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Reza melanjutkan, dan kamu tahu yang paling lucu. Selalu kamu yang menyelamatkan semua orang, padahal kamu sendiri yang membuat kutukan ini bertahan. Sita berteriak, bohong. Namun saat itu, Reza mengeluarkan buku yang sama dari tasnya. Buku hitam dengan gambar Maya di halaman pertama. Aku nemu ini di perpustakaan, katanya. Tapi halaman terakhir hanya bisa dibaca oleh kamu. Sita membuka halaman terakhir, dan di sana tertulis satu kalimat yang mengubah segalanya. Penyeimbang bukan hanya pemutus, tapi pencipta awal. Dialah yang pertama kali membuat gerbang antara dunia roh dan manusia. Tangannya bergetar, dunia berputar, segala sesuatu yang ia ingat selama ini, ternyata adalah hasil ciptaannya sendiri. Ia yang membuka gerbang, ia yang membagi dua jiwa ratu menjadi Maya dan iblis. Ia pula yang menciptakan Reza, sang pelindung dan sang penghancur. Sita adalah akar dari semuanya. Tahun demi tahun berlalu, dunia terlihat damai. Tak ada lagi desa misterius, tak ada kutukan, tak ada mata ketiga. Namun di sebuah museum kuno, tersembunyi di ruang bawah tanah, ada satu pajangan kaca. Liontin berbentuk mata tiga, yang berdenyut perlahan, seolah bernapas. Dan di dinding dekatnya, terpampang lukisan tiga sosok. Seorang pria bermata tiga, Reza. Seorang wanita berwajah dua, Maya. Dan satu gadis berkepang dua, tersenyum, Sita. Tertulis di bawahnya, mereka yang pernah membuka pintu, takkan pernah benar-benar menutupnya. Tamat, ending yang membagongkan,